Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa minas sunnati qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dalil dari as-sunnah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabbuna, Rabb kita, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, yanzilu turun kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Maka di sini Ibnu Qudamah ingin menetapkan sifat nuzul. Nuzul artinya turun. Bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia. Kita lihat catatan kaki nomor 2. Thabata fi sahihaini wa ghairihima min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah sahih dalam sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim, dan juga dalam kitab-kitab hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Fa yaqul, kemudian Allah berkata, man yad'uni fastajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa'atihi. Siapa yang minta kepadaku pasti aku akan berikan permintaannya. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Dan siapa yang beristighfar kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan juga hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin akthara min ayyatiq Allahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah Ta'ala membebaskan hambanya dari api neraka yang lebih banyak daripada hari Arafah. Artinya hari Arafah adalah hari di mana Allah Ta'ala paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Wa innahu la yadnu. Dan Allah pada hari itu mendekat kepada para hambanya. Tsumma yubahi bihimul malaikatu. Kemudian para malaikat pun membangga-banggakan hamba-hamba tersebut. Fa yaqulu ma arada haula'i. Dan malaikat mengatakan kira-kira apa yang mereka inginkan. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Muslim. Maka Nabi mengatakan di hari Arafah Allah Ta'ala yadnu, Allah Ta'ala mendekat. Jadi di sini menetapkan sifat ad-dunu, mendekat. Kemudian di sini disebutkan malaikat membangga-banggakan hamba-hamba Allah yang didekati oleh Allah ketika itu. Dan malaikat mengatakan ma arada haula. Kira-kira apa yang mereka inginkan? Apa yang diinginkan oleh para hamba tersebut, karena pasti akan Allah kabulkan. Fa nuzulullah ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Maka turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir, sabitun bil ahaditsis sahihati. Ini adalah hal yang benar, hal yang sahih berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Wa kadza dunuhu asyiyata Arafah. Demikian juga mendekatnya Allah kepada para hamba di sore hari pada hari Arafah. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Allah Ta'ala itu yadnu asyiyata Arafah. Allah Ta'ala mendekat di sore hari, di hari Arafah. Maka hari Arafah itu keseluruhannya adalah hari yang mustajab berdoa. Namun yang lebih utama adalah pada asar, setelah asar, sore hari. Wa itsbatu maji'ihi yaumal qiyamati li fasl qada'i. Demikian juga datangnya Allah, sifat maji', datangnya Allah di hari kiamat untuk memutuskan hukum, memutuskan perkara di antara para hambanya. Kullu dzalika tsabitun min nususis sahihati. Semua sifat-sifat tersebut, sifat nuzul, sifat dunu, sifat maji', semua ini adalah sifat yang sabit, sifat yang benar berdasarkan nas-nas yang sahih. Ala ma yaliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi. Sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa haqqun
ala haqiqatihi, dan semua sifat-sifat tersebut itu benar dan kita maknai sesuai dengan makna hakikinya. Wa bil kaifiyati allati ya'lamuha Allah Ta'ala wa annahu laysa kamitslihi syai'un. Nah, kita tetapkan bahwasanya sifat-sifat tersebut punya kaifiyah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Dan bahwasanya Allah Ta'ala tidak semisal dengan sesuatu apapun. Wa nahnu nu'minu bidzalika wa nuthbituhu lillahi ta'ala ala zahirihi. Maka kita wajib mengimani sifat-sifat tersebut dan kita tetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makna zahirnya. Lima jaa bi sya'nihi minan nusus. Karena terdapat nas-nas yang menyebutkan sifat-sifat tersebut. Wa na'malu bi muqtadahu. Dan kita amalkan konsekuensi dari sifat-sifat tersebut. Fala naruddu ma akhbarallahu ta'ala bihi an nafsihi. Maka tidak boleh kita menolak apa-apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Wala nusarrifu dzalikal alfadha an zahiriha. Dan kita tidak boleh membelokkan dan menyimpangkan makna dari lafaz-lafaz tersebut dari makna zahirnya. Wal nuharrifuha an haqa'iqiha. Dan tidak boleh kita melakukan tahrif. Tidak boleh kita mengubah-ubah makna-makna dari sifat-sifat tersebut dari makna hakikinya. Wala numathilullaha ta'ala bi syai'in min khalqihi. Dan kita juga tidak memisalkan Allah dengan satu makhluknya sedikit pun. Kita tidak mengatakan Allah semisal dengan makhluknya. Wala nu'tiluhu min sifati kamalihi. Dan kita tidak melakukan ta'til. Kita tidak menolak, tidak menafikan sifat-sifat kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali ke matan, Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, yu'jibu rabbuka minasyami laysat lahu subwatun. Rabbmu, yaitu Allah taala, yu'jibu, takjub terhadap seorang syab, seorang pemuda yang laysat lahu subwah. Para ulama menjelaskan maksudnya laisa lahu mailun ilal hawa wal maksiyah, yang dia tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan maksiat dan mengikuti hawa nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala takjub kepada seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu dan melakukan maksiat. Dijelaskan oleh Syekh Al-Qusair di sini, al-ajabu min as-sifatil fi'aliyyati tsabitati lillahi azza wa jalla. Sifat ajab, sifat takjub atau kagum merupakan sifat fi'aliyah yang sabitah, yang sahih bagi Allah Azza wa Jalla bil ayatis sarihati wal hadithis sahihi, berdasarkan ayat yang tegas dan hadis yang sahih. Wa ijma'is salafis salihi, dan juga berdasarkan ijma' salafus salih. Faqad quri'a qaulullahi ta'ala bal ajibta wa yaskharuna, dan ayat bal ajibta wa yaskharun, bahkan engkau keheran-heranan, engkau takjub, wa yaskharun, padahal mereka merendahkan engkau. Surat As-Saffat ayat ke-12. Ayat ini quri'a, terdapat qiraah yang lain bidhammit ta, dengan taknya bidhammah min ajibtu, sehingga dibacanya ajibtu, bal ajibtu wa yaskharun. Wa hiya qira'atun sahihatun, dan ini qiraah yang sahihah. Boleh diketahui bahwasanya Al-Quran itu memiliki beberapa qiraat. Ya, ada qiraat yang 7, qiraat sab'ah, ada qiraat asyrah, dan ada qiraat-qiraat yang lain. Dan qiraat itu ada riwayat-riwayatnya yang sahih, ada juga qiraat yang dhaif, demikian juga ada qiraat yang syadz, qiraat yang syadzah. Adapun untuk ayat ini, qiraat yang membaca dengan taknya di dhammah qiraat yang sahihah, bal ajibtu wa yaskharun, sehingga maknanya menjadi bahkan aku takjub, wa yaskharun, padahal mereka orang kafir merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga menetapkan sifat al-ajab untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha idhafatul ajabi ila Allah taala. Maka dalam ayat ini terdapat penyandaran sifat ajab kepada Allah. Wa in kana fathuha ashhara. Walaupun memang riwayat qiraah yang taknya di fathah itu lebih masyhur. Wa qad rawa al-Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu.
Ajiballahu ta'ala min qaumin yadkhuluna al-jannata bis-salasili. Allah Ta'ala takjub kepada sebuah kaum yang masuk ke surga dalam keadaan mereka terbelenggu dengan rantai. Ya, maka maksudnya ada orang-orang yang masuk ke surga itu dengan cara dipaksa. Ya, contohnya orang yang menjadi tawanan dalam perang, kemudian dia terpaksa masuk Islam karena menjadi tawanan, kemudian dia ketika masuk Islam, dia sudah bersyahadat, ternyata dia meninggal. Ya, maka dia meninggal dalam keadaan Islam, padahal tadinya orang kafir. Dan tentunya dia masuk surga. Kemudian orang-orang yang melakukan amal soleh karena dipaksa, misalnya anak-anak ya, yang dipaksa sama orang tuanya untuk pakai jilbab, dipaksa untuk sholat, ya, dipaksa untuk melakukan amal-amal soleh, sehingga lama-lama menjadi kebiasaan. Ini contoh orang-orang yang masuk surga karena dipaksa, maka Allah pun kagum kepada mereka, Allah pun takjub. Wa huwa ajabul laiqun bi jalalillahi ta'ala wa 'azamatihi. Maka ini adalah kekaguman yang layak bagi kagungan Allah Ta'ala dan kebesarannya. Wa sababuhu khuruju syai'i an nadhirihi. Dan sebab kagumnya Allah, takjubnya Allah kepada orang-orang tersebut adalah perbedaannya mereka dari yang semisal mereka. Tadi ada pemuda yang tidak punya kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu, maka ini berbeda dengan keumuman pemuda. Demikian juga ada orang yang masuk surga dengan cara dipaksa, padahal orang masuk surga itu biasanya berusaha keras, ya sengaja berusaha keras untuk masuk surga, karena memang ingin masuk surga. Nah, dia mengidam-idamkan keindahan surga. Kalau ini dipaksa, maka ini berbeda dengan keumumannya. Falaysa ka'ajabil makhluqina alladhi yuhmalu 'alaihi al-jahlu wa khafa'us sababu. Maka kagumnya Allah berbeda dengan kagumnya makhluk. Takjubnya Allah beda dengan takjubnya makhluk. Yang takjubnya makhluk itu mungkin karena jahil atau mungkin karena khafa'us sabab, karena ketidaktahuan dia kepada sebab terjadinya sesuatu. Maka kagumnya atau takjubnya makhluk itu karena kejahilan. Sebelumnya tidak tahu, tidak menyangka. Nah, ketika tahu baru takjub, ya, baru kaget. Nah, sedangkan takjubnya Allah tidak demikian. Ya. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Allah takjub bukan karena sebelumnya tidak tahu. Kemudian kembali ke matan. Waquluhu yadhakullahu ila rajulaini qatala ahaduhuma al-akhara thumma yadkhulani al-jannata. Dan Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala tertawa kepada dua orang yang saling membunuh satu sama lain, kemudian ternyata mereka keduanya masuk surga. Syekh Al-Qusayr dalam catatan kaki nomor 2, beliau menjelaskan, Ad-dhahiku, tertawa, minas sifatil fa'aliyatil khabariyatil thabitati lillahi ta'ala. Adalah termasuk sifat fa'aliyah khabariyah, yang sabitah, yang sahih bagi Allah Ta'ala. Ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Namun sifat tertawanya Allah itu sesuai dengan sifat tertawa yang layak bagi keagungan Allah dan kebesaran Allah. Wa yathabitatun bi sunnati sahihati wa ijma'is sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin. Dan sifat tertawanya Allah ini ditetapkan oleh as-sunnah yang sahih dan juga ijma' para sahabat dan ijma' para tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan. Wa daliluha qauluhu sallallahu alaihi wasallam yadhakullahu ila rajulaini yaqtul ahaduhuma al-akhara kilahuma yadkhulul jannata. Ya, hadis yang sudah kita terjemahkan tadi. Kemudian kembali ke matan, ya, setelah Ibnu Qudamah membawakan beberapa dalil yang menyebutkan sifat-sifat Allah yang banyak diingkari. Ya, sifat Allah banyak, tidak hanya yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini. Namun kenapa kok Ibnu Qudamah hanya membawakan beberapa sifat saja? Ya, sifat wajah, tangan, ya, kemudian sifat ridha, sifat nafas, sifat maji, sifat al-ajab, sifat al-dhahik. Ya, cuma ini saja. Kenapa dibawakan oleh Ibnu Qudamah? Karena inilah sifat-sifat yang banyak diingkari oleh manusia, yang banyak diingkari oleh para nufatus sifat, orang-orang yang menafikan sifat Allah. Jadi beliau bawakan dalil-dalilnya dalam Lem'atul I'tiqad ini. Kemudian beliau mengatakan, "Fahadha
wa ma asbahahu mimma sahha sanaduhu. Inilah sifat-sifat Allah dan yang semisalnya, ya, sifat-sifat yang semisalnya yang sahih sanadnya. Wa udilat riwayatuhu, dan riwayatnya adil, riwayatnya para perawinya adil, para perawinya bisa diterima periwayatannya. Nu'minu bihi wa la narudduhu. Maka kita imani sifat-sifat tersebut dan tidak kita tolak. Wa la najhaduhu, dan tidak kita tentang, tidak kita ingkari. Wa la nata'awwaluhu bi ta'wilin yukhalifu dhahirahu. Dan kita tidak melakukan ta'wil dengan ta'wil yang menyelisihi, yang bertentangan dengan zahir maknanya. Wa la nushbihuhu bi sifatil makhluqin, dan kita tidak menyerupakan Allah dengan menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Wala bisimatil muhdatsina, dan juga tidak menyerupakan Allah dengan sifat-sifat yang diada-adakan, yang tidak pernah Allah sebutkan. Wa na'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu wa la nadhira. Nah, kita mengetahui, maksudnya kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang semisal dengannya dan tidak ada yang sama dengan Allah. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah satu apapun, namun Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Wa kullu ma tukhayyalu fi dhihni aw khatara bil bali, dan semua yang terhayal dalam pikiran kita, demikian juga yang terbesit dalam benak kita, fa innallaha ta'ala bi khilafihi, maka ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala tidak seperti itu. Ya, maka ini kaidah. Kalau ketika kita membaca ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat Allah, bahwasanya Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah itu turun, Allah itu datang, Allah itu istiwa di atas arsy, Allah itu murka, Allah itu ridha, Allah itu ajab, kagum, takjub, ya, Allah itu dhahik, tertawa. Andai kan terhayal oleh kita dalam benak kita yang berusaha untuk menggambarkan sifat-sifat Allah, atau terbesit dalam benak kita, maka ketahuilah pasti Allah tidak demikian. Madzalika qauluhu ta'ala, di antara dalil-dalil yang bicara tentang asma wa sifat adalah firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman adalah salah satu nama Allah. Ya, maka Ar-Rahman artinya Allah 'alal 'arsy, di atas arsy, istawa, Allah istiwa di atas arsy. Surah Thaha ayat kelima. Ya, maka di sini Ibnu Qudamah ingin menetapkan sifat istiwa. Ya, istiwanya Allah di atas al-arsy. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, amintum fis sama', apakah kalian beriman kepada zat yang ada di langit? Ya, Allah katakan Allah ada di langit. Surat Al-Mulk ayat ke-16. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbuna Allahu alladzi fis sama'i taqaddasa ismuka. Rabb kami adalah Allah yang ada di langit, yang maha suci namanya. Wa qala lil jariyati, dan Nabi bersabda kepada seorang budak wanita, Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama', maka budak wanita tersebut mengatakan Allah di langit. Maka apa kata Nabi SAW? Qala a'tiqha fa innaha mu'minatun. Bebaskan budak ini karena dia adalah wanita yang beriman. Rawahu Malik bin Anas wa Muslimun wa ghairuhuma minal a'immati. Hadis ini riwayat Imam Malik bin Anas, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian juga para imam yang lain. Berarti hadis ini sahih. Ya, maka ketika ditanya di mana Allah, seorang budak wanita menjawab Allah di langit, dan Nabi membenarkannya. Maka Nabi katakan ini wanita beriman. Berarti Allah itu di atas arsy, istiwa Allah di langit, bukan di mana-mana, bukan di hati kita, bukan tidak tahu. Ya. Maka Nabi mengatakan aina Allah, di mana Allah? Jawabannya fis sama', di langit. Ya, Allah di atas arsy, di langit. Bukan di mana-mana, bukan di hati kita, bukan tidak tahu. Kita lihat penjelasan Syekh Al-Qusayr di catatan kaki nomor 1 halaman 31. Fi sab'i ayatin karimatin athbata Allah Ta'ala li nafsihi istiwa'ahu 'ala 'arsyihi. Dalam 7 ayat yang mulia, Allah Ta'ala menetapkan bagi dirinya sifat istiwa. Istiwanya Allah di atas arsy. Ala ma yaliku bi jalalihi, sesuai dengan sifat istiwa yang layak
bagi keagungan Allah. Maka Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah istiwa di atas 'arsy. Wa qala subhanahu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma istawa 'alal 'arsy ar-Rahman." Ya, kemudian Allah istiwa di atas 'arsy, dialah Ar-Rahman. Surah Al-Furqan ayat 59. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Ar-Rahman itu Allah berada di atas 'arsy, ia beristiwa. Surat Thaha ayat 5. Jadi kata Syekh Al-Qusair ada 7 ayat. Ini belum semuanya, baru disebutkan 3 ayat di sini. Walafzu istawa, dan kata-kata istawa fil lughati dalam bahasa Arab, idza udiya bi ala afadal uluwa wal irtifa'a. Kalau dibarengi dengan kata-kata ala, kalau diikuti dengan kata-kata ala, ya, istawa ala, maka artinya adalah al-ulu, artinya adalah tinggi, irtifa, naik, wal qasda was su'uda wal istiqrar. Dan al-qasd artinya puncak, berada di puncak. Su'ud artinya naik, al-istiqrar artinya menetap. Ini makna istiwa secara bahasa Arab. Al-ulu tinggi, irtifa naik, al-qasd puncak, ada di puncak, as-su'ud naik, al-istiqrar menetap. Wa thabata bi sunnati sahihatil mustafidati ma yu'lamu bihi bil ittirari. Dan sifat istiwanya Allah juga ditetapkan oleh sunnah yang sahih, yang mustafidah, yang sangat banyak. Ya, mustafidah ini lebih dari katsir. Ya, lebih dari sekedar katsir itu banyak. Mustafidah lebih banyak lagi. Yang diketahui hadis-hadis tersebut bil ittirar, secara gamblang, saking banyaknya orang yang belajar hadis pasti tahu akan mendapatkan hadis tentang istiwa, hadis tentang Allah Ta'ala di atas arsy. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara al-ummata anna rabbahum alladhi ya'budunahu fawqa kulli syai'in. Bahwasanya Nabi SAW mengabarkan kepada umat bahwasanya Rabb mereka, yaitu Allah yang mereka sembah, berada di atas segala sesuatu, wa annahu mustawin 'alal 'arsy, dan bahwasanya Allah istiwa di atas arsy. Alladhi huwa saqfus samawati, yang arsy merupakan atap bagi seluruh langit-langit. Wa ajma'a as-salafus salihu, dan salafus salih sepakat. Perhatikan, salafus salih sepakat, tidak ada khilafiyah di antara mereka. Maka ini bukan masalah khilafiyah, ini masalah ijma' ala itsbati tilka sifati lillahi ta'ala, untuk menetapkan sifat istiwa bagi Allah Ta'ala. Fa innahu kama huwa mutaqarrirun ladaihim anna Allah Ta'ala bi kulli syai'in alimun. Sebagaimana sudah menjadi kesepakatan bagi mereka, bagi para salaf, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahwasanya Allah Ta'ala itu Maha mengetahui segala sesuatu, wa ala kulli syai'in qadirun, dan bahwasanya Allah Ta'ala menguasai segala sesuatu. Fa mutaqarrarun ladaihim anna Allah Ta'ala fawqal arsy fawqa jami'il makhluqat. Maka merupakan suatu kesepakatan juga di antara mereka bahwasanya Allah Ta'ala itu berada di atas arsy, berada di atas seluruh makhluknya. Maka pengetahuan para sahabat, para tabi dan tabi'ut tabi'in tentang bahwasanya Allah Ta'ala di atas arsy, itu sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah itu alimun ala kulli syai', tahu segala sesuatu, bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu, bahwasanya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Sampai sebegitunya. Ini sudah hal yang biasa di antara para salaf. Fahum muthbituna li'uluwillahi ta'ala ala khalqihi. Maka Allah Ta'ala, maka mereka para salaf menetapkan uluwullah, ketinggian Allah di atas para makhluknya. Wa liwastiwa'ihi ala arsyihi, dan mereka juga menetapkan istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Fayaqiduna anna rabbahum alladhi ya'budunahu fawqal arsy. Maka mereka para salaf meyakini bahwasanya Rabb yang mereka sembah ada di atas arsy. Wastiwa'ullahi ala arsyihi huwa uluwuhu alaihi. Istiwa Allah di atas arsy maksudnya adalah Allah Maha tinggi di atas arsy. Allah tinggi di atas arsy.
Wa sifatul istiwa'i min sifatis sam'iyyati al-ma'lumati bil khabari. Maka sifat istiwa'nya Allah termasuk sifat sam'iyyah. Saya sudah pernah jelaskan, ada sifat sam'iyyah, ada sifat khabariyah, ada sifat aqliyah. Sifat ditinjau dari sisi penetapan dalilnya, ada sifat khabariyah, ditetapkan oleh khabar, dan ada yang ditetapkan oleh akal dan khabar, disebut dengan sifat aqliyah. Nah, sifat khabariyah nama lainnya sifat sam'iyah. Sifat sam'iyah sama dengan sifat khabariyah, atau juga disebut dengan sifat naqliyah. Al-ma'lumah bil khabar, yang diketahui dengan khabar. Wa hiya min as-sifatil fi'liyah, dan juga sifat istiwa'nya termasuk sifat fi'liyah. Al-istiwa'u fi'lun fa'alahu Allah subhanahu bi masyiatihi wa qudratihi. Maka istiwa'nya Allah itu adalah perbuatan yang Allah lakukan atas kehendak Allah dan atas kuasa Allah, terserah Allah. Terserah Allah mau istiwa mau tidak, perbuatan Allah terserah Allah. Kenapa kita protes? Kenapa kita enggak setuju? Wa huwa mukhtassun bil 'arsy la yudafu ila ghairihi min al-makhluqat. Dan istiwanya Allah itu khusus diidhafahkan, disandarkan kepada 'arsy. Ya, Allah istiwa di atas 'arsy, tidak di atas yang lain. Tidak la yudafu, tidak diidhafahkan kepada makhluk yang lain. Allah Ta'ala mustawin ala 'arsyihi, maka Allah Ta'ala itu istiwa di atas 'arsy bil kayfiyati allati ya'lamuha jalla sya'nuhu, dengan kaifiyah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi bagaimana kaifiyah istiwanya Allah? Allah di atas 'arsy itu bagaimana? Apakah Allah dalam keadaan bersandar? Apakah Allah itu duduk bersila? Apakah Allah itu tiduran? Apa Allah seperti apa? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ya, kaifiyahnya hanya Allah yang mengetahui. Wa bihaddin ya'lamuhu subhanahu, dan dengan batasan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Fal istiwa'u ma'lumun min haitsul ma'na, maka istiwa itu maknanya diketahui bi muqtadal lughati, secara bahasa. Allati nazala biha al-Qur'anu wa nataqa biha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bahasa Arab ini, jadi istiwa itu maknanya diketahui secara bahasa Arab, dan bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan Allah untuk menurunkan Al-Quran, dan digunakan oleh Nabi SAW untuk bicara kepada kaumnya. Wa khutiba biha al-qawmu alladhi bu'itha fihim, dan digunakan oleh Nabi SAW untuk bicara kepada kaumnya yang Nabi diutus untuk kaum tersebut. Wal kaifu majhulun, sedangkan kaifiyahnya, detail-detailnya itu majhul, kita tidak ketahui. Wal imanu bihi wajibun, mengimani sifat istiwa hukumnya wajib. Wasu'alu 'anil kaifiyati bid'atun, dan bertanya tentang kaifiyahnya adalah sebuah kebid'ahan, yaitu bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah dalam keyakinan. Demikian yang bisa kita baca. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.